Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keterangkatan Memerlukan Kematangan dan Kedewasaan Hayat. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 13 mencatat bahwa pada kedatangan Tuhan yang pertama, Tuhan adalah penabur yang datang untuk menaburkan dirinya sendiri sebagai benih hayat ke dalam orang beriman. Sejak saat itu, semua orang beriman yang telah dilahirkan kembali adalah ladang garapan Allah untuk menumbuhkan dan menghasilkan Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Melalui menerima, menikmati, dan mencerna unsur-unsur hayat ilahi, orang beriman disempurnakan dan diperlengkapi untuk menjadi matang dan dewasa penuh dalam Kristus, seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 28. Kemudian Efesus pasal 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Proses pertumbuhan kepada kedewasaan ini terus berlanjut di dalam setiap orang percaya sampai kepada akhir hidupnya. Kemudian mereka yang terlebih dulu meninggal dalam Kristus akan berada di Firdaus dalam bagian yang menyenangkan dalam dunia orang mati, dengan keadaan kematangan hayat pada saat mereka meninggal. Menurut Yohanes pasal 5 ayat 28-29, mereka menantikan kebangkitan dan pemulihan tubuh mereka oleh hayat kebangkitan pada akhir zaman. Tetapi mereka yang masih hidup sampai pada akhir zaman ini, sampai kedatangan Kristus yang kedua, akan diangkat ke dalam hadiratnya. Jadi, penampakan Kristus dalam kemuliaan dan pemuliaan serta keterangkatan kita pada saat kedatangannya adalah pengharapan yang mulia dan penuh bahagia bagi kita orang-orang kudusnya, seperti yang disebutkan dalam Kolose 1 ayat 27 dan Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Saudara-saudari, ketika Kristus kembali pada akhir zaman ini, Dia akan menghakimi umat manusia yang memberontak dan membersihkan situasi yang negatif di atas bumi. Pada waktu yang sama, iblis akan dilemparkan dari sorga, dan di dalam kemarahannya, iblis akan menganiaya umat Allah dan membawa perusakan di bumi, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 dan 17. Periode waktu ini dinubuatkan dalam nubuat 70 minggu dalam Daniel pasal 9 ayat 24-27. Secara khusus, minggu yang ke-70 menyatakan 7 tahun yang terakhir dari zaman ini. Pada akhir zaman, Antikristus akan membuat perjanjian yang teguh dengan orang Yahudi selama 7 tahun. Di pertengahan 7 tahun tersebut, Antikristus akan mengingkari perjanjian itu, menghancurkan penyembahan terhadap Allah, menghujat Allah, menganiaya umatnya, dan menghancurkan kota kudus Yerusalem. Paruh kedua dari minggu ke-70 itu adalah 3,5 tahun yang terakhir dalam zaman ini, yang juga dikenal sebagai 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, atau 1260 hari, atau 42 bulan. Mengenai periode waktu ini, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang,
dan tidak akan terjadi lagi. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum waktu kesusahan besar ini, orang beriman yang masih hidup di muka bumi, yang menang, yang berjaga-jaga dan yang matang, akan terangkat ke tahta Allah di sorga. Tetapi orang beriman yang tidak matang, yang telah sungguh-sungguh diselamatkan, namun dipenuhi kekhawatiran dan kenikmatan dunia ini, mereka akan tetap tinggal di muka bumi untuk melewati kesusahan besar, untuk pendisiplinan dan penyempurnaan mereka. Dengan demikian, keterangkatan sebelum masa kesusahan besar seharusnya dianggap sebagai satu aspek pahala atau pendisiplinan kaum beriman, berdasarkan kematangan mereka dalam hayat pada saat kedatangan Tuhan kembali. Saudara-saudara, baik waktu kapan kita meninggal, ataupun kapan kesusahan besar itu tiba, keduanya tidak dapat kita ketahui. Namun, kita mengetahui bahwa ada satu hal yang sangat mutlak diperlukan untuk keterangkatan kita ke hadapan tahta Allah sebelum kesusahan besar, yaitu kematangan kita dalam hayat, kedewasaan kita yang penuh sebelum kita meninggal dunia dan sebelum kesusahan besar itu tiba. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita pertumbuhan hayat setiap hari, kepada kedewasaan yang penuh dan kematangan di dalam hayat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kedatangan-Mu yang pertama telah menaburkan benih hayat di dalam kami, sehingga kami boleh menjadi ladang garapan Allah yang menumbuhkan Kristus. Kami rindu Tuhan, agar kami dapat bertumbuh setiap hari di dalam hayat, sehingga kami boleh mencapai kematangan sebelum akhir hidup kami, dan sebelum masa kesusahan besar itu tiba. Kami damba Tuhan menjadi para pemenang-Mu yang matang dan berjaga-jaga, yang terangkat ke hadapan tahta Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.